Kami melakukan pelayanan di ruangan yang ukurannya 3x4. Kecil ya? Kecil. 3x4. Kita itu pun menumpang di salah satu ruangan pastoral di Pastor Paroki Hati Pariada Bernoda Putus Sibau. Nah, kita di situ 3 bulan sampai 6 bulan itu perkembangannya luar biasa. Kalau begini enggak bisa kita melakukan pelayanan di sini lagi karena aktivitas sudah penuh. Itu rata-rata 10-an orang itu anggota yang masuk. Luar biasa ya. Nah, sehingga anggota dengan begitu aset pun pertumbuhan aset rata-rata itu waktu tahun awal sampai 2003 itu sampai 15-an, ada yang sampai 20%. Sahabat terkasih, hari ini tanggal 27 Februari 2023 kami tim UKM Aufi berkesempatan berkunjung ke salah satu koperasi besar di Indonesia. Orang lebih senang menyebutnya Kopdit itu kalau di luar Kalimantan. Karena ini di Kalimantan Barat, di Putus Sibau, daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, dengan Malaysia, menyebutnya adalah Kredit Union Tilung Jaya. Kami bertemu dengan salah seorang tokoh penggeraknya, dengan Mas Yohanes. Mas Yohanes ini adalah manajer pertama di Tilung Jaya, lalu meningkat karirnya saat ini menjadi General Manager Tilung Jaya. Sahabat terkasih, kita akan mendapatkan cerita perjuangan tentang bagaimana Tilung Jaya sekarang menjadi salah satu koperasi besar di Indonesia dan di dalam jejaring Puskup Cwina berada di urutan ke-8 dari 45 anggota Puskup Cwina. Selamat pagi Mas Yohanes. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Saya terima kasih sekali mendapat kesempatan ke daerah perbatasan Indonesia Malaysia yang ingin mendapatkan gambaran bagaimana perjuangan Anda membangun Kredit Union Tilung Jaya ini. Silakan Mas Yohanes. Terima kasih Pak. Saya ucapkan juga selamat datang di bumi Uncak Kapuas ini, khususnya di Putus Sibau di Kredit Union Tilung Jaya. Ya, kalau bercerita tentang bagaimana perjuangan dari awal, karena betul yang dikatakan Bapak tadi, saya ini juga salah satu dari perintis dari 22 orang itu, ditemani oleh Mas Niko itu. Tinggal kami berdua staf yang memang perintis dari Staf yang memang perintis ya? Perintis, ya. Tinggal berdua. Lainnya? Yang lainnya satu orang sudah berhenti karena mungkin yang tidak sesuai dengan harapannya. Awal-awal berdirinya pada tanggal 15 Oktober 2001, kita besoknya langsung ikut dengan kawan-kawan yang memfasilitasi berdirinya itu
itu salah satu ada Pak Mencer, waktu itu kita ikut untuk melakukan training, istilahnya kayak pajur kasih selama 1 bulan. Jadi pelayanan pada waktu itu belum menunggu kami selesai dari pajur kasih waktu itu. Untuk berikutnya, efektifnya pelayanan itu dilakukan pada Januari 2002. Setelah kami pulang dari situ, karena kami 1 bulan bebenah, melihat aturan apa yang harus dibenahi dulu, baru kita melakukan pelayanan. Kita lihat dari efektivitas yang harus kita lakukan nanti, bagaimana aturannya, itu juga diperlengkapkan, dipersiapkan dulu sebelum kita melakukan pelayanan pada anggota. Awal pelayanan, kami melakukan pelayanan di ruangan yang ukurannya 3x4. Kecil ya? Kecil. 3x4. Kita itu pun menumpang di salah satu ruangan pastoral di Pastor Paroki Hati Mariata Bernoda Putus Sibau. Nah, kita di situ 3 bulan sampai 6 bulan itu perkembangannya luar biasa. Kalau begini enggak bisa kita melakukan pelayanan di sini lagi karena aktivitas sudah penuh. Anggota sudah antri sampai kadang ada yang malam di pastoran juga terbatas tempatnya. Jadi kita mencoba untuk mencari tempat pelayanan baru itu di KS Tubun. Pada waktu itu pertumbuhan anggotanya kita rapatkan di rapat pengurus, karena di rapat pengurus pada saat waktu itu kita terlibat semua. Manajemen rapat pengurus ikut. Jadi setiap rapat sampai saat ini hal-hal yang perlu mungkin sampai ke pleno juga akan kita dilibatkan oleh pengurus untuk rapat-rapat. Sesudah itu dilihat dari KS Tubun itu, ini sudah menyebar, anggota sudah menyebar. Dulunya kita berkisar hanya di kota Putus Sibau ini saja, tapi menyebar, ada yang sampai dari kecamatan paling jauh, dari Badau, dari bagaimana pelayanannya. Anggota juga untuk datang ke sini biayanya sekian, yang diantar hanya sekian. Nah, itu waktu itu simpanan wajib masih 5.000. Simpanan wajib hanya 5.000. Ya, awalnya. Iya. Untuk mengantar 5.000, tapi biayanya ratusan ribu. Nah, ini tidak efektif juga untuk anggota. Jadi makanya waktu itu kita bentuk pangkalan kolektor di berbagai tempat. Belum ada kekuatan kita untuk membangun tempat pelayanan itu di situ, dan jumlah kami sebagai staf itu juga terbatas. Pada waktu itu hanya 3 orang pindah di KS Tubun. Ada yang kami tarik dari pengurus itu, pendiri itu yang dulunya pengurus kita tarik menjadi manajemen. Itu ada salah satu, kita ada Pak Dami sekarang menjadi SPI. Itu kita tarik, jadi itu dilihat pertumbuhan itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk pelayanan kepada anggota yang rata-rata dulu itu waktu masih terpusat di sini itu pernah saya melayani sampai 1.275 orang per hari. Transaksi orang. Itu mulai dari jam berapa sampai malam jam berapa? Kemarin itu yang saya ingat yang terbesar dari kita mulai dulu jam 7 masuknya. Nah, sekarang dengan adanya perubahan kita jam 8, jam 7 masuk, itu jam 9 malam itu transaksi masih. Kita lakukan jam 9 malam masih lakukan transaksi. Cuma anggota ini percaya dengan kita karena apa ya, saya titip, yang penting nanti besok pagi saya ambil bukunya. Oh, sistem ya. Karena dulu percayaan ya. Ya, percaya dengan kita, dihitung dulu di depan uangnya masuknya di situ dengan sesuai dengan slip, baru dia tanda tangan di paraf. Itu nanti slipnya dia bawa sebelum divalidasi. Nah, dia bawa ada 2 lembar slip, kita aslinya dengan kita untuk kita lakukan masukkan di buku anggota. Pada saat itu akuntansi kita ini masih manual. Jadi manualnya begini Pak, mungkin masih saya ceritakan masih mesin ketik ya? Belum, tidak ada mesin ketik. Mesin ketik itu hanya untuk membuat laporan. Ini masih tulis tangan? Iya,
kita buku anggota ditulis tangan. Ditulis tangan di buku anggota itu disebut dulu BA, buku anggota. Ada KSPA, kartu yang tinggal itu ditulis yang sama sudah di KSPA baru kita tulis ke buku anggota. Nanti buku anggota dibawa KSPA tinggal dengan kita untuk pencocokan itu datanya. Itu sampai tahun berapa, Mas? Sampai 2004. Sampai 2004. 2004, 2005, 2006 masih kita menggunakan itu walaupun sudah ada nota untuk cross checknya, siapa tahu ada komplain-komplain. Mulai punya komputer? Mulai punya komputer? Mulai punya komputer itu tahun 2004. Nah, tahun 2004 kalau itu transisi di ya? bulan 6 Transisi ya? itu transisi kita ke yang namanya dulu awal itu Sikodi. Seperti itu ya. MD Sikodi. Nah, itu juga manual, pelaporannya juga manual. Setiap waktu bulan kita lakukan masih kita menggunakan akuntansi umum keuangan secara umum itu yang PSAK. PSAK kita menggunakan. Nah, itu penghitungan yang paling mengesankan yang juga membuat saya lebih yang mengesankan lah dengan saya sampai saat yang saya ingin menghitung bunga harian itu juga manual. Kita menggunakan kalkulator. Jadi dilihat lama ngendapnya. Yang rajin datang ke kantor itu 4-5 kali dalam satu bulan transaksi kita hitung ngendapnya dari tanggal 1 ke 5 ke 10. Jadi kita hitung dulu satu-satu baru konsolidasikan berapa bunga bulan itu. Itu lama sekali. Tapi itu tidak ada keluhan dari anggota ya? Karena percaya ya? Tidak ada juga nanti setelah 1 bulan itu mereka disuruh hitung ini. Cara menghitungnya nih, karena anggota kita di Tilung Jaya dulunya kita ajari dulu sampai ke perhitungan cara menghitung bunganya, bunga simpanannya begini. Anggota pun diajari? Diajari. Jadi itu padahal itu kerjaan manajemen ya? Iya, tapi anggota harus mencek benar tidak manajemen melakukannya. Jadi itu kewajibannya benar nggak sudah diberikan. Dan itu adalah penanaman kepercayaan sekaligus ya? Kepercayaan. Maka di kredit union itu sampai sekarang untuk menjadi anggota itu harus sudah melakukan pendidikan dasar dulu. Apalagi untuk melakukan pinjaman di sini ini harus pendidikan dasar. Sekarang PQ, pendidikan kredit union. Itu semua anggota itu wajib mengikuti pendidikan itu. Mas, itu kan sebuah rintisan yang memang luar biasa mendasar ya. Ketika perkembangan setelah menggunakan teknologi, kalau tadi dengan masih sangat mendasar pun perkembangannya seperti itu. Sekarang kondisinya perkembangannya seperti apa, Mas? Lalu tadi faktor apa sih sebenarnya peningkatan anggota sampai begitu tinggi itu faktor apa? Apakah karena memang lembaga melakukan promosi besar-besaran ataukah ada kiat-kiat lain? Oke, terima kasih Pak. Awalnya itu tadi perkembangan awalnya luar biasa. Ini setelah kita pulang dari magangnya, kami dengan Pak Niko dulu tinggalkan satu kasir saja di ruang pelayanan itu. Kami ini mencari keliling. Karena background saya juga orangnya dulu memang tipe saya seperti pendiam. Orangnya diam saja kan, tidak ngomong. Sehingga juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang saya kenal, yang bisa saya ajak kompromi bawah. Juga di bawah, selain pengurus juga ke lapangan untuk sosialisasi, motivasi tentang kredit union. Bahwa terus terang, saya mungkin yang namanya koperasi di Kabupaten Kapuas Hul ini orang alergi sebenarnya nama koperasi. Tapi kita sosialisasikan, kita beri pemahaman bahwa ini beda loh, bukan seperti koperasi yang itu. Makanya Bapak Ibu masuk di sini harus mengikuti pendidikannya. Itu kita beri seperti itu sosialisasi, sehingga ada kawan-kawan ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang kita rangkul. Itu ikut melakukan sosialisasi, motivasi juga kepada kawan-kawannya ataupun kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat percaya. Yang biasanya kalau di sini ini
masyarakat itu lebih percaya pada tokonya daripada orang yang di luar itu, di situ anunya intinya. Maka kita ambil itu dengan bukti-bukti bahwa tokoh itu sudah masuk. Nah, peran tokoh adat, peran tokoh adat dibandingkan peran tokoh pejabat itu lebih tinggi mana? Sama-sama, aku kira semua berperan di situ. Karena di pemerintahan ataupun kita sudah masuk juga untuk membantu itu. Mereka sosialisasi juga di situ. Karena rata-rata dulunya itu pengurus yang ada, pendiri yang ada di Tilungjaya ini adalah ASN. Rata itu karena ASN ya, sudah punya posisi, punya posisi, lalu dianggap orang penting gitu ya, sehingga berpengaruhnya sangat besar ya. Sangat besar pengaruhnya. Jadi sangat besar pengaruhnya, selain di lingkungan pemerintahan ataupun ASN juga berpengaruh pada masyarakat. Sedangkan di masyarakat itu juga kita fungsikan ketua-ketua adatnya, pemangku adat yang ada di situ, tokoh-tokoh agama itu. Terus mungkin banyak keterlibatan pastor-pastor juga ikut dengan kita. Pada saat itu saya ingat saya bawa pastor paroki juga, saya bawa ke sana. Kalau waktu itu zamannya Pastor Sumadi, ada Pastor Yosef Jahara, itu sampai ke Ulu Papua sana. Itu juga dia promosikan tentang Sewu ini. Sekalian dulu masih sekarang pastor ini yang jadi pastor sekarang, dulu dia masih diakon, itu Leba yang pernah saya dengan Pastor Moko juga ikut, yang ada dulu di sini. Sekarang yang sudah Pastor Jones. Itu ikut semua terlibat. Cuma kami untuk anunya itu supaya dulunya masih ada mungkin jangan karena banyak keterlibatan daripada tokoh-tokoh agama yang tertentu dibilangnya ini, maka kami keluar juga, himpun juga yang dari kawan-kawan yang muslim begitu, bahwa Kredit Union Tilungjaya itu terbuka untuk masyarakat apa saja. Oke. Mas, keterlibatan para tokoh ini kan memang sangat besar ya. Kondisi sekarang kan Tilungjaya anggotanya sudah berapa ribu? 23.636 orang. Itu aset pertama ketika didirikan itu berapa tuh? 2.200.000. 2.200.000. Jadi satu orang hanya 1 juta ya? Ya. Sekarang menjadi 100.000. 100.000. 100.000. 22 orang. Oh, 100.000 ya? 100.000 berapa? Lalu sekarang sudah asetnya lembaga sudah berapa? Sudah 257 miliar. Nah, Mas, kondisi seperti ini Anda berjuang mulai dari sangat amat mendasar gitu. Gedung kantornya sudah tinggi, sudah megah. Mungkin di antara CU yang ada di jejaringnya Puskop Cina mungkin termasuk yang termegah barangkali ya. Saya belum keliling ke setiap CU sih, tetapi melihat kondisi fisiknya kan megah banget gitu kan. Nah, perasaan Anda dari perjuangan sampai sekarang hasilnya seperti ini, apa Mas yang Anda rasakan? Baik, saya merasa bangga dapat bekerja, dapat berkarya, mengajak masyarakat untuk bergabung di Kredit Union ini, karena CU ini sangat membantu pada masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah. Dari kita pelayanan yang 3x4 bisa membangun gedung seperti ini, itu luar biasa menurut saya. Tapi saya tidak dapat juga mengklaim bahwa gedung Tilungjaya yang termegah dari 45 sewu yang ada, karena saya belum kebetulan untuk awal yang saya tahu ya Tilungjaya. Baru dia, kalau saya tidak salah itu ada dari Betangasi yang saya di Kalimantan Tengah. Dan ini menjadi gedung termegah di Putus Sibo ya? Ya, di Putus Sibonya.
untuk wilayah Putus Sibaunya, Kapuas Hulunya ya. Mas, harapan Anda ke depan Tilung Jaya ini akan seperti apa? Kan setiap orang mempunyai mimpi dan katanya harus mimpi ya. Karena mimpi katanya nggak bayar ya. Ya. Dilihat dari perkembangan sekarang, makanya saya itu dengan kawan-kawan selalu melakukan motivasi kepada kawan-kawan untuk yang dengan aturan-aturan yang mulai makin ketat. Dan mimpi saya Tilung Jaya ini ada sepanjang segala abad. Untuk kedepannya itu yang saya anukan. Tapi sementara masih saya ada, Tilung Jaya ini tetap sehat. Dan saya usahakan selama saya ada di sini, saya usahakan karena kita manusia saja kadang sakit. Iya. Tilung Jaya walaupun sakit dalam kail, sekarang itu masih sakit dalam kail. Tapi ke depan mimpi saya untuk 3 tahun ke depan saya tuntaskan. 3 tahun ke depan? 3 tahun ini saya tuntaskan semua. Faktor apa Anda mempunyai batasan waktu yang 3 tahun ke depan itu? Karena di Tilung Jaya ataupun umumnya di kredit union ataupun di lembaga keuangan itu pensiun itu 35. 35. Jadi saya hanya bisa berkarya itu 35 tahun, 3 tahun. Karena usia saya sudah 52. Untuk itu saya kerahkan karena saya dianalisis itu ada 1 tahun 2 tahun saya menganalisis permasalahan yang di situ masalah sumber masalahnya. Sumber masalah itulah yang saya menuntaskan dulu sebelum saya lengser. Oh, iya. Jadi ketika pensiun Anda menjadi anggota biasa dan mempunyai kesempatan menjadi ketua pengurus ya? Nah itu nanti pemilihannya oleh anggota. Ya artinya ada kesempatan kan, kalau ya, manajemen kan nggak boleh menjadi ketua pengurus kan? Sementara saya masih mampu, saya bisa saya tetap bisa. Iya. Nah, itu untuk memperjuangkan ini masalah jadi pengurus atau tidak nanti ya itu anggota yang memilih. Mas Yohanes silahkan menyampaikan pesan Anda melalui UKM Aufi, semoga ada manfaat yang sangat baik kepada masyarakat melalui UKM Aufi. Silahkan Mas Yohanes. Terima kasih untuk masyarakat dimanapun berada. Masuklah sebagai anggota kredit union. Secara khusus kredit union yang di bawah naungan Puskopkina. Karena kita sudah dapat membuktikan bahwa anggota-anggota banyak sudah yang berhasil dalam usaha, dapat memajukan tahap perekonomiannya lebih tinggi. Itu kukira yang dapat saya sampaikan secara umumnya ya, dimanapun lah anggota berada ataupun kredit union berada, khususnya yang ada di Putus Sibau, Kapuas Hulu, Tilung Jaya, solusinya. Terima kasih Mas Yohanes, sukses selalu.